Sejumlah tenaga kerja asing dari Cina dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Rambang ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Muara Enim. Laporan tersebut terkait dugaan adanya pengrusakan hutan lindung untuk kegiatan pembangunan tower sutet di Desa Subanjeriji, Kabupaten Muara Enim. Beginilah detik-detik tenaga kerja asing yang dihampiri warga lokal saat melakukan pembangunan tower sutet di Desa Subanjeriji, Kecamatan Rambang Biru, Muara Enim belum lama ini. TKA dari negeri Sakura yang bekerja di PT Abdi bersama Lin selaku subkontrak pembangunan tower sutet diduga sudah melakukan pengrusakan hutan lindung. Video yang direkam warga ini dijadikan bahan bukti untuk dilaporkan ke kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Muara Enim. Menurut pihak pelapor, Muslim yang juga anggota LSM Kegerakan Pemuda Rambang mengaku mendapati TKA sedang melakukan kegiatan pembangunan tower sutet oleh PT ABL. Menurutnya, pekerja asal Cina diduga melakukan pengrusakan hutan lindung atau konservasi dan tidak adanya ahli fungsi hutan dari Kementerian KLHK. Menurut Muslim, kegiatan pembangunan tower sutet juga sudah terjadinya polusi udara yang diakibatkan aktivitas transportasi kendaraan material PT ABL. Sementara itu, Kepala Imigrasi Muara Enim Made Nur Happy Juniarta SHMAP melalui Kasih Wasdaskim Makmudi SE membenarkan adanya laporan terkait TKA asal Cina di Desa Subanjeriji. Reporter Puadi Romadono melaporkan untuk Papers.com. Setelah sempat diterpa berbagai isu, Suwarno resmi memimpin Partai Golkar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selama 5 tahun ke depan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pali itu terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah 2 Partai Golkar Kabupaten Pali yang digelar mulai tanggal 23 hingga 24 Juli kemarin. Berikut liputannya. Setelah sempat diterpa berbagai isu dan proses panjang, akhirnya Suwarno SE resmi memimpin Partai Golkar Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selama 5 tahun ke depan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pali itu terpilih secara aklamasi atau calon tunggal dalam musyawarah daerah kedua Partai Golkar Kabupaten Pali yang digelar 23 hingga 24 Juli 2020. Ketua terpilih DPD Partai Golkar Pali Suwarno mengatakan jika dirinya mendapatkan amanah besar untuk memimpin Partai Golkar Pali. Karenanya, dirinya akan merangkul seluruh kader baik tua maupun muda. Suwarno menegaskan jika dirinya akan satu suara dengan DPD Partai Golkar Provinsi, diharapkannya ke depan Partai Golkar bisa bekerja sama dengan partai-partai lain dalam membangun Kabupaten Pali. Tidak ada lagi kader senior, jadi semuanya saya akan rangkul, semuanya akan saya rangkul dan saya bisa bertanggung jawab. Dan juga saya akan menjaga amanah ini sepenuh hati. Juga saya akan satu suara dengan atasan saya DPD Provinsi. Apapun perintah mereka saya uruskan, saya tunduk dan patuh. Itulah prinsip. Dan saya ucapkan terima kasih panitia kepada elemen lainnya, bagi Skoro, organisasi yang mendirikan. Terima kasih hadir telah memberikan motivasi support kepada saya, memberikan dukungan kepada 5 komcat DPD 1, DPD 2 dan juga khususnya yaitu Ketua DPD Provinsi Pak Dudi Reza Alekmordin hadir membuka musda ini. Semoga amanah ini saya jaga dan saya pegang. Reporter dan juru kamera Berry Sandi melaporkan untuk Palpres.com. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan kembali menggagalkan pengiriman narkotika antar provinsi. Barang haram tersebut diketahui berasal dari kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dari hasil tangkapan kali ini, BNN berhasil mengamankan 3 kg sabu dan 2.000 butir pil ekstasi. Berikut liputannya. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan kembali menggagalkan pengiriman narkotika antar provinsi dari kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ke kota Palembang. Barang bukti yang diamankan terdiri dari sabu-sabu seberat 3 kg dan 2.000 butir ekstasi. BNNP Sumsel turut mengamankan 5 pelaku yakni Anggi Bayu Darmawan alias Anggi, Sandi Septiawan alias Sandi, Misra alias AA, Aldi Yadma Putra alias Aldi, dan Ari Andika alias Ari.
Kepala BNNP Sumsel Brigjen Polisi John Turman Panjaitan melalui Kabid Pemberantasan Kombes Pol Hasbi Kusno didampingi Kasih Penyelidikan Kompol Dwi Handoko dalam press release ungkap kasus Jumat 24 Juli 2020 mengatakan terungkapnya pengiriman narkotika antar provinsi ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima oleh anggotanya. Berhasil mengungkap jaringan narkoba dari nasional ya, yang mana pada hari Selasa malam Rabu yang kita baru saja mengungkap sebelumnya sudah pernah dirilis ya, ada informasi dari masyarakat yang sehingga capek kita belum selesai disusul dengan ini gitu begitu. Jadi alhamdulillah di motor ditemukan 3 bungkus ya, bungkusan Milo, di dalamnya juga sabu, kemudian 2 bungkus ekstasi ya. Ini perkirakan 1 bungkus beratnya 1 kilo, kemudian dikasih diperkirakan 1 bungkus ini 1.000, jadi 2.000 kurang lebih. Reporter dan juru kamera Kurniawan melaporkan untuk palpress.com. Di tengah wabah pandemi virus corona, berbagai kelompok masyarakat atau komunitas menunjukkan kepedulian kepada sesama. Komunitas NN misalnya mempunyai program Jumat Berbagi yang sudah menjadi kegiatan rutinnya. Di tengah wabah pandemi corona, berbagai kelompok masyarakat atau komunitas menunjukkan kepedulian kepada sesama. Komunitas NN misalnya mempunyai program Jumat Berbagi yang sudah menjadi kegiatan rutinnya. Seperti yang dilakukan komunitas ini selesai pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Taqwa, Kampung Purwosari, Kelurahan Beringin Jaya, Jumat 24 Juli 2020, dipimpin sang owner Wulan. Mereka membagikan makanan ringan atau snack kepada jemaah yang baru keluar dari masjid untuk pulang atau kembali beraktivitas di pekerjaan masing-masing. Para jemaah cukup antusias menyambutnya. Beberapa dus makan itu dibagi dengan rapi kepada para jemaah. Ini adalah kegiatan kita tiap Jumat. Insya Allah setiap Jumat kita akan berbagi menunya macam-macam sih, banyak dari nasi, snack. Kita nggak cuma di setelah sholat Jumat, tapi di pasar-pasar, di jalan-jalan, di panti-panti juga Insya Allah kita adakan setiap rutin. Wulan mengatakan kegiatan ini menjadi rutinitas yang biasa mereka lakukan. Menu yang mereka bagikan juga tidak sama, dari makan ringan sampai makan berat berupa nasi dan lauk pauknya. Mereka juga tidak membagikan di masjid-masjid saja, terkadang jalan-jalan di pasar atau di panti asuhan. Yang jelas, mereka melakukan aktivitas ini setiap Jumat. Ia menjelaskan, komunitas NN ini sendiri adalah rumah makan di seputaran Kampung Purwosari yang punya program berbagi setiap hari Jumat. Ternyata ada banyak yang tertarik untuk bergabung dan berpartisipasi dengan memberikan sumbangan, sehingga program berbagi ini meluas dan rutin seperti sekarang ini. Adalah warung makan sebenarnya, usaha kita yang kita rintis. Awalnya foundernya ini pribadi, tapi lambat laun ada teman-teman yang mau ikut juga gitu. Jadi sampai sekarang kita juga buka donasi gitu. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi melaporkan untuk palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 19 influencer Indonesia mendukung program Super Kurban yang diusung Rumah Zakat. Dukungan diberikan dengan membuat video singkat mengajak masyarakat untuk berkurban melalui Rumah Zakat. Berikut liputannya. Sebanyak 19 influencer yang terdiri dari pengusaha muda, selebgram, dan YouTuber mendukung kurban yang diusung Rumah Zakat dalam bentuk super kurban. Soalnya, hewan kurban yang dipotong oleh tim Rumah Zakat menggunakan standar protokol kesehatan selain penyebaran sepanjang tahun, baik ke dalam negeri hingga ke luar negeri. Salah satu influencer yang juga seorang dokter gigi dan pengusaha muda di kota Palembang, Kanti Tarekta, mendukung program super kurban ini yang dia nilai tingkat higienisnya sudah terbukti. Pokoknya kalian gak akan menyesal kalau kalian berkurban di Rumah Zakat.
Oh iya, penyalurannya ini nggak cuma di hari tasyrik aja loh, tapi di sepanjang tahun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut aku, super kurban ini banyak banget manfaatnya. Selain praktis, yang pasti ini sesuai ya dengan syariat Islam dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI loh. Udah gitu, kan nggak ngumpulin orang rame-rame buat berkurban. Nanti yang motong hewan kurbannya dari tim rumah zakat loh, dan melalui protokol kesehatan yang pasti. Dan satu lagi, karena sudah dibentuk seperti ini, jadinya awet deh. Sedangkan Muhammad Panji Olansyah, seorang YouTuber Palembang, mengajak berkurban dengan super kurban karena sesuai dengan syariah dan juga higienis. Kami COVID-19, apalagi di era new normal ini, Rumah Zakat tetap menyelenggarakan kurban dengan penyembelihan yang higienis dan tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Ini salah satu produknya adalah super kurban. Ya, kapan lagi kita mau berkurban kalau bukan sekarang? Siapa lagi yang mau berkurban kalau bukan kita sendiri? Nah, ingat ya, karena apa? Karena bahagia berkurban dimulai dari kita di Rumah Zakat. Tak hanya influencer, dukungan untuk berkurban melalui super kurban juga disorakan oleh Wakil Wali Kota Palembang, Fitriyanti Agustinda. Bahkan Fitri mengimbau warga Palembang untuk berkurban dengan super kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu dengan kawan-kawan dari Rumah Zakat. Mereka memperlihatkan super kurban produknya. Ini juga adalah makanan yang kemarin dikonsumsi oleh masyarakat yang terkena musibah kebakaran. Oleh karena itu saya mohon dukungan dan apresiasinya kepada masyarakat Kota Palembang untuk terus melakukan zakat di Rumah Zakat. Karena apa yang sudah dilakukan teman-teman ini luar biasa. Ayo, mari sama-sama kita berkurban di Rumah Zakat. Reporter dan juru kamera tim Rumah Zakat melaporkan untuk palapres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi. Sampai jumpa.